Shalom semuanya, selamat pagi. Yang di bawah juga shalom. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita tinggalkan semua masalah kita. Saat ini kita mari sama-sama kita fokus pada Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami, sebelum kami pada yang kami Engkau pakai dan pakai kami, hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah kami semua tinggal dalam urapan-Mu untuk membentuk pelayanan yang kami akan kerjakan. Kami semua percaya kami diurapi oleh Tuhan. Akan kami berdoa setiap kuasa-kuasa kegelapan yang memegang jalannya ibadah kami dalam bentuk apapun yang bekerja, kami bersehati, kami telah hancurkan dalam nama Yesus, hanya kuasa darah Yesus yang berkata, sehingga setiap kami yang hadir baru menikmati berkat-Mu, menikmati sukacita dan menikmati berkat rohani yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bantuan yang dalam perjalanan antara mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Kami akan menunaikan kepada kami pada pagi hari ini dalam satu
bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, ada sukacita, amin. Amin. Kita angkat pujian yang mengatakan Allah sanggup memberikan berkat.
sorak menginginkan Tuhan Yesus menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan. Haleluya. Iya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudara. Selamat pagi semua. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, baik saudara yang ada di atas maupun yang di bawah. Saudara yang duduk di lantai dasar bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan, berarti bisa dengar suara saya. Juga yang ikut dari rumah lewat live streaming. Salam sejahtera untuk saudara semua. Ya, terima kasih kepada Gembala dan Ibu Rohani yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, memang kita ada di era new normal, jadi harap maklum lah. Ya, saya ingat terakhir juga saya khotbah di sini, udah di masa-masa seperti ini, jadi agak sesak khotbahnya saudara. Karena mesti napas di dalam masker begini, tapi ya memang kita harus terbiasa di era seperti ini. Oke, mari kita lihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu sudah berulang-ulang kali dengar dalam masa-masa seperti ini. Tapi saya ingin lihat dari sorotan yang lain sebuah kebenaran firman Tuhan ini dalam Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai 38. Injil Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai 38 ya. Yang sudah dapat katakan amin. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus sedang duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu ayat 38, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Perhatikan kalimat ini. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kadangkala kita harus menghadapi fenomena kenyataan bahwa hari-hari hidup kita ya diisi oleh sesuatu yang datang dalam hidup kita, keadaan-keadaan yang gak pernah kita duga. Ya, ada waktu-waktu di mana saudara kita nggak bisa mengelak. Ya, baik saudara dalam posisi setia pada Tuhan, saudara dalam posisi lagi nggak suka ke gereja, atau saudara dalam posisi doanya lagi kenceng-kencengnya sama Tuhan. Tapi ada waktu-waktu di mana Tuhan mengizinkan kita harus berhadapan dengan kondisi di mana sesuatu yang nggak kita duga bisa terjadi. Bukan berarti setelah saudara menjadi seorang Kristen, percaya, berjalan bersama Tuhan, saudara akan lempeng-lempeng perjalanan. Ada waktu memang Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan kondisi di mana kondisi itu kita nggak duga. Dan sesuatu yang kita nggak duga itu justru adalah sebuah persoalan yang terberat yang harus kita hadapi. Persoalan tersulit yang harus kita hadapi. Persoalan yang sulit dikendalikan dan sulit diatasi. Bahkan di luar kendali kita sebagai manusia. Kalau persoalan yang kita nggak duga itu tiba-tiba datang muncul berkat besar, wah itu enak saudara. Itu juga kan kita nggak duga. Kita sedang nggak kerja, tiba-tiba ada seorang teman datang dan bilang, Dur, mumpung nih kan Dur nggak kerja, saya bawa duit nih, pakai aja dulu, nggak usah pikir kapan gantinya. Nanti kalau Dur ada berkat, silakan buka. Wah itu pasti senang banget saudara. Tapi kalau kemudian kita berhadapan dengan kondisi di mana keadaan itu sama seperti murid-murid hadapi di atas Danau Galilea, di mana mereka bersama dengan Yesus,
bersama dengan seorang penolong ajaib, bersama dengan Allah yang luar biasa, yang kita tahu sebagai Allah yang datang sebagai manusia dalam wujud rupa manusia Yesus Kristus. Tapi pada kesempatan itu mereka harus berhadapan dengan kondisi yang tidak baik. Itu sesuatu yang gak enak. Peristiwa yang hampir sama pernah terjadi juga kepada murid-murid. Ketika peristiwa itu, saudara tahu ceritanya, di mana murid-murid berjalan, Yesus minta supaya mereka menyeberang, dan Yesus naik ke atas bukit berdoa, dan pada tengah malam Yesus datang. Posisi juga hampir sama seperti ini, bahwa perahu mereka dihantam oleh angin sakal. Angin sakal adalah angin yang menghantam dari depan. Jadi kalau perahu itu sedang menuju ke arah utara, maka angin itu datang dari utara untuk menghantam perahu tersebut, membuat perahu nggak bisa maju dan bisa berbahaya untuk kehidupan mereka. Tapi ayat yang kita baca tadi ini bukan angin sakal. Ini bukan angin seperti pada waktu Petrus berjalan di atas air. Tapi Alkitab mencatat ini taufan yang sangat besar. Seorang peneliti Alkitab, dan juga dia ahli dalam ilmu, bisa belajar tentang segala macam cuaca, ya apa tuh namanya, ahli apa tuh, ya mereka menyelidiki angin apa sih yang sebenarnya terjadi, apa yang pernah terjadi di atas Danau Galilea yang membuat perahu tersebut berbahaya, dan itu dikatakan dengan taufan yang besar. Nah, kemudian ada seorang peneliti menemukan bahwa ternyata taufan itu yang ditemukan dan itu terjadi di atas Danau Galilea, itu nama taufan tersebut Leilek. Leilek itu bukan taufan yang datang dari depan, ya, yang menghantam perahu untuk mundur. Tapi Leilek itu adalah sebuah taufan yang datang dari semua penjuru mata angin, timur, barat, utara, selatan. Itu seolah-olah, ya, berbarengan, ngobrol satu dengan yang lain. Ayo kita sama-sama berhembus dengan kencang menyerbu Danau Galilea. Danau Galilea itu nggak terlalu besar, ya. Danau Poso di mana saya hidup cukup lama itu jauh lebih besar dari kondisi Danau Galilea. Jadi kalau kemudian ada angin yang kencang dengan taufan yang besar, itu datang menghantam satu titik tersebut dari semua penjuru mata angin, maka saudara tahu bahwa itu adalah sebuah persoalan yang besar terjadi bagi murid-murid. Kenapa? Karena persoalannya dari seluruh penjuru mata angin. Waduh, itu repot sekali, saudara. Itu sulit sekali terjadi. Oke, nah ini datangnya dari 4 penjuru mata angin. Itu berat. Itu seperti membuat tidak ada harapan dan tidak ada orang yang bisa menolong. Sebentar kita akan belajar apa yang terjadi. Nah, saya mau bilang begini, saudara. Apa yang pernah terjadi di atas Danau Galilea sebenarnya adalah sebuah contoh dalam kondisi kehidupan masyarakat gereja, masyarakat Kristen, atau kita semua yang bisa terjadi dalam konteks-konteks yang berbeda, bahwa kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit. Pernahkah saudara mengalami bahwa persoalan yang sementara saudara jalani belum selesai, tiba-tiba udah ada persoalan yang lain, ya? Belum kita selesaikan di persoalan yang lain, tiba-tiba datang lagi yang lain sebelah kiri, datang sebelah kanan. Seolah-olah kita dikepung oleh persoalan demi persoalan, dan saudara bingung. Kita udah doa nih, ya Pak Yance udah khotbah, kita amin. Pak Yance bilang kita doa, kita puasa, tapi persoalannya nggak selesai. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Nanti kita akan tahu, ternyata dalam hidup kita yang masalahnya bukan persoalan, masalahnya bukan salah atau benar, tapi saya ingin membawa saudara untuk bertindak dalam sebuah respon yang benar. Bilang persoalannya, sama-sama 2, 3. Persoalannya bukan benar atau salah, tapi respon. Mari kita lihat respon dari murid-murid. Saya ingin kita melihat dari sudut pandang ilmu kepribadian, ya, ilmu karakter, tentang ilmu perilaku. Apa yang terjadi pada murid-murid di tengah badai itu datang,
Di tengah situasi itu datang. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-38 itu ditulis begini. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya, coba lihat apa yang menjadi respon dari Yesus. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu menjadi reda dan itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Oke, yang pertama mari kita belajar. Ya, apa sebenarnya yang terjadi pada murid-murid? Dengan reaksi ini, kita bisa menemukan 3 hal. Yang pertama, di tengah kondisi yang sangat menakutkan, murid-murid itu merasa helpless. Ya, merasa nggak ada yang bisa tolong, helpless. Nggak ada yang bisa tolong. Mereka udah berusaha, mereka udah berjuang. Murid-murid itu bukan orang yang baru 1-2 kali melintas Danau Galilea. Beberapa murid Yesus, lebih dari setengah murid Yesus adalah orang-orang terbaik yang ada di danau. Walaupun memang Yesus mendapati mereka dalam keadaan gagal menangkap ikan. Tapi sebelum-sebelumnya mereka nelayan unggul. Ya, kenapa mereka bertahan menjadi penjala ikan? Karena sebelum-sebelumnya mereka mendapat ikan. Kalau mereka nggak pernah mendapat ikan, nggak mungkin mereka bertahan jadi penjala. Sampai ketemu Yesus di saat memang mereka nggak mendapat apa-apa. Tapi artinya mereka adalah nelayan unggul yang bukan baru 1-2 kali berhadapan dengan badai di atas danau tersebut. Berulang-ulang kali mereka berhadapan dengan gelombang, berhadapan dengan badai. Tapi pada kondisi itu mereka merasa nggak ada yang bisa tolong. Perasaan ini kalau dia muncul dalam pribadi seseorang itu bahaya. Helpless. Perasaan di mana kita udah berjuang, kita minta tolong A, kita minta tolong B, tapi nggak ada yang bisa tolong. Itu bahaya loh saudara. Orang yang helpless tingkatannya akan menjadi merasa sendiri, lonely. Dia akan merasa seperti sendiri. Dia merasa seperti waduh, udah usaha nih, udah minta tolong A, minta tolong B, nggak ada yang tolong. Itu bahaya. Dan kalau perasaan itu muncul dari ilmu kepribadian mengatakan bahwa itu pintu masuk seseorang bisa bunuh diri. Di Bandung pernah ada ditemukan seorang keluarga, sepasang suami istri yang kemudian tergeletak di lantai dasar, meninggal dunia. Dugaan polisi sementara pada waktu itu bahwa kedua suami istri ini dibunuh. Tapi kemudian mereka menemukan jejak digital. Mereka menemukan handphone mereka taruh, merekam peristiwa mereka loncat dari lantai 5 dan mati. Sudah tahu, narasi yang dibangun sebelum video itu merekam mereka bilang, kami udah berusaha minta tolong kepada keluarga, minta tolong si A, si B untuk menolong menyelesaikan masalah kami. Gak ada yang tolong. Udah berjuang tapi gak ada yang bisa tolong. Hati-hati. Saya nggak tahu apa persoalan saudara. Tapi ketika kita mengalami persoalan berat dan kita merasa nggak ada yang bisa tolong, saudara harus cari cepat-cepat pertolongan pada Yesus. Kalau enggak, iblis akan masuk ke peluang tersebut, mengganggu pikiran bawah sadar saudara, mengocok hati dan iman saudara, membuat saudara bertindak sesuatu yang salah. Coba saudara bayangkan, ini kronologis cerita ini adalah setelah Yesus membawa mereka menyaksikan, menceritakan tentang kerajaan Allah. Sebelum-sebelumnya Yesus bilang kerajaan Allah itu seperti ini. Kerajaan Allah itu seperti ini. Itu firman Tuhan penuh dalam telinga mereka. Bukan hanya bicara kepada semua orang, tapi bicara kepada murid-murid. Tapi ketika pertolongan seperti nggak ada yang bisa tolong mereka merasa helpless, nggak ada yang bisa tolong. Yesus, engkau nggak peduli kalau kita binasa. Yesus mengerti bahwa di kondisi manusia secara psikologi akan mengalami hal-hal seperti ini. Makanya dia menulis dalam Yohanes pasal 14, dia bilang begini, aku akan pergi kepada Bapa, tapi aku tidak akan membiarkan engkau sendiri.
Aku akan mengirimkan penolong yang lain kepadamu, supaya dia menyertaimu sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahaya manusia hidup sendiri. Ketika Adam diciptakan oleh Tuhan hidup sendiri di Taman Eden, itu Adam diciptakan dalam keadaan perfect. Tapi Tuhan tahu nggak bagus manusia sendiri. Dia harus ada penolong, ya, harus ada yang bersama-sama dengan dia. Minimal ada teman curhat, teman komunikasi, untuk bisa ada solusi jalan keluar dalam hal-hal yang detail. Ya, tidak ada maksud apa-apa saya bicara ini, tapi saya bilang ada waktu di mana Tuhan harus mengizinkan kita menikah. Kenapa? Karena dengan kita menikah bukan hanya memuaskan kebutuhan seksual, bukan hanya itu menjadi lampiasan kebutuhan seksual dan itu seperti kita menjadi bebas, bukan. Tapi kita punya teman ngobrol. Oh, saudara bayangkan, kenapa sih oma-oma, opa-opa masih ingin nikah? Ya, yang mereka cari bukan lagi hal-hal yang sifatnya seksual, bukan. Supaya ada teman ngobrol. Di hari tua mereka, pagi-pagi ada yang buatin kopi, ngobrol. Padahal ngobrolnya yang sederhana, tapi itu kebutuhan jiwa manusia. Ya, dan manusia butuh pertolongan. Kalau pada konteks-konteks tertentu di mana manusia nggak bisa menolong kita, kalau kita nggak punya Tuhan, itu bahaya. Kita bisa sendiri dan kita bisa bunuh diri. 38 tahun seorang yang hidup di tepi di tepi kolam Bethesda berhadapan dengan mujizat yang lain yang terjadi kepada orang lain. Ya, ada banyak orang di situ loh, saudara. Tapi kalau saudara baca Injil Yohanes pasalnya yang kelima, saudara akan temukan bahwa dia itu merasa sendiri. Waktu Yesus ketemu dengan dia, Yesus tanya kepadanya, ya, kemudian dia bilang, Tuhan, sudah 38 tahun aku di sini. Setiap kali ini ini kolam itu bergelora, ya, airnya itu bergoncang, dan konon ceritanya pada waktu air bergoncang, siapa yang pertama kali nyebur di situ, loncat di situ, dia bisa sembuh. Saya udah berusaha 38 tahun, nggak tahu berapa kali air itu bergoncang. Udah berusaha Tuhan, tapi nggak ada yang tolong. Nggak ada yang tolong. Sudah nggak ada kekuatan dia. Pada saat dia mau berusaha maju, orang lain udah lebih dulu ada di sini. Tapi Yesus datang dengan cara yang ajaib. Bisa katakan amin? Ya, hati-hati loh saudara. Jangan kita membuat frame sendiri tentang bagaimana Tuhan menolong kita. Tuhan selalu menolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Dia berharap Yesus menolong supaya bisa mengguncangkan air itu dan dia bisa terjun. Yesus bantu dia untuk terjun dan dia bisa mendapat pertolongan di situ. Enggak. Yesus punya cara yang lain untuk menolong. Nggak harus seperti cara-cara konvensional yang pernah kita pahami seperti dahulu. Ada cara yang baru yang Tuhan bisa lakukan untuk menolong kita. Alkitab bilang persoalan demi persoalan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa. Dan kalau kamu dicobai tidak melebihi kekuatanmu. Dan kalau memang kita harus dicobai, Alkitab bilang Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dan jalan keluar bukan jalan keluar kita. Jalan keluar adalah jalan keluar Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara punya persoalan, Yesus sumber pertolongan kita. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Yesus. Yang kedua, ya, mari kita lihat dari sisi ilmu kepribadian apa yang terjadi pada murid-murid. Pertama, mereka punya perasaan helpless, nggak ada yang bisa tolong. Yang kedua, mereka punya perasaan ketakutan. Karena itu yang dikatakan Yesus kepada mereka di ayat yang ke-39-40. Kenapa kamu begitu takut? Saudara, ketakutan itu menurut ilmu kepribadian itu awal dari seseorang bisa mempunyai penyakit kejiwaan. Takut itu akan kemudian terekam di bawah alam bawah sadar kita, ya, yang kalau kita nggak berhasil memulihkan alam bawah sadar kita, kita kelihatan baik-baik saja, tapi sebenarnya bermasalah dalam kejiwaan.
Saya kasih contoh begini. Kalau sejak kecil anak atau kita pernah mengalami didikan dari orang tua atau dari siapa saja pernah mengalami pelecehan, kita mengalami traumatis pada waktu kecil, maka sebenarnya kita punya ketakutan yang sudah terekam di bawah alam bawah sadar kita. Waktu saudara mungkin kecil dibentak-bentak, dimarah-marah, mau ambil ini nggak boleh, mau melangkah nggak boleh, maka saudara besar akan menjadi orang yang ragu-ragu. Kenapa? Karena takut melangkah ini bahaya. Takut melangkah ini bahaya. Kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis. Kenapa? Karena selalu bisa ragu-ragu. Apa yang membuat itu terjadi? Karena pengaruh masa lalu yang telah menghantui alam bawah sadar kita, sehingga membuat kita menjadi takut untuk melangkah. Nah, orang-orang seperti ini bisa mengalami hal-hal yang pertama, dia menjadi antisosial. Dia nggak mau ketemu dengan orang, dia akan menyendiri di kamar. Kalau dia punya masalah, dia akan menyendiri, dan lama-lama dia akan terus kurung diri di kamar. Itu bisa mengganggu pikirannya, ya. Atau enggak, orang tersebut yang takut, punya masalah traumatis, takut, tiba-tiba dia masalah takut atau banyak hal, ya, dia mempunyai masalah, dia karena takut tersakiti, maka cara yang akan diambil sebelum gue disakiti, gue harus menyakiti orang dulu. Cara defensif yang dia buat adalah ofensif. Kalau dalam taktik bola, pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang. Ya, itu taktik bola. Nah, dia menggunakan taktik tersebut. Sebelum orang itu menyakiti saya harus lebih dulu menyakiti dia. Jadi ketika ada orang yang menurut dia datang mau mengganggu keluarganya, maka dia akan bereaksi, dia mungkin pukul, dia akan marah-marah, nggak jelas orang tersebut. Bukan karena memang dia emosional, bukan. Tapi dia ingin menutupi ketakutan yang ada di alam bawah sadarnya yang terekam sekian tahun lamanya. Ini bahaya loh. Ketika anak-anak melihat ibunya, ayahnya disakiti oleh orang, atau dia pernah disakiti pada waktu kecil, dia bertumbuh menjadi orang yang terganggu sebenarnya jiwanya. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan pada waktu-waktu seperti itu? Kita harus berjumpa dengan Yesus. Yesus bilang kepada murid-murid, kenapa kamu begitu takut? Oh, di depan mereka Yesus mengerjakan mujizat, di depan mereka Yesus melakukan tanda-tanda heran ajaib. Tapi alam bawah sadar yang terekam pada mereka di peristiwa-peristiwa seperti yang pernah terjadi di atas danau Galilea itu membuat mereka takut. Ya, ketika mereka merasa nggak ada yang bisa tolong, tingkatan berikut mereka merasa takut. Waduh, itu bahaya sekali. Saya nggak tahu sudah berapa lama terekam di alam bawah sadar saudara tentang peristiwa masa lalu yang saudara nggak pernah bisa atasi sampai hari ini. Ya, dendam istri kepada suami karena mungkin pernah mengalami pelecehan, disakiti, dikhianati pada masa lalu. Anak-anak pernah melihat mamanya dimarah, mamanya ditampar oleh ayah. Anak-anak pernah melihat ibunya berselingkuh. Ya, anak-anak sendiri pernah merasakan ayah pukul dia sama seperti binatang pernah dibuat, dan itu mengganggu alam bawah sadar. Itu bahaya. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, saudara bisa pergi ke psikiater untuk bisa memulihkan itu. Itu hanya bisa memulihkan sementara. Tapi Alkitab memberikan jalan keluar ketika kita berhadapan dengan ketakutan, baik itu ketakutan-ketakutan alami maupun ketakutan-ketakutan yang sudah terekam di bawah alam bawah sadar kita yang perlu kita pulihkan. Maka dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 18, saya senang sekali ayat ini saudara, karena saya pernah mengalami hal tersebut. Ya, seperti merekam semua di bawah alam bawah sadar saya. Dan saya dididik begitu keras oleh orang tua saya. Waduh, jadi akhirnya sebelum ada orang menyakiti saya harus menyakiti mereka lebih dulu. Ya, saya mencari kompensasi lain untuk sepertinya mengelabui, menutupi semua apa yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi firman Tuhan menjawab semuanya, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Katakan amin. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Apa yang bisa membuat kita bebas dari ketakutan, traumatis, masa lalu yang kemudian menghantui kita? Sederhana,
hidupkan kasih dalam hidup. Ketika ada orang marah, mengasihi aja. 10 orang mengkhianati saudara, 10 orang berbuat curang terhadap saudara, saudara gak bisa balas. Kalau toh juga kita balas, itu akan bertambah luka dalam hati kita. Apa yang kalau kita buat? Mengampuni. Gampang di ngomongin, sulit dilakukan. Tapi itu jalan keluarnya. Udah, maafkan saja. Ya, kalau bahasa teman-teman di sebelah bilang, ikhlaskan saja apa yang sudah terjadi. Kenapa saudara? Karena itu cara satu-satunya untuk mengatasi ketakutan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, mari kita lihat. Poin yang ketiga, kalau kita saya pelajari di sini, apa yang terjadi pada murid-murid adalah mereka mengalami hopeless, hilang harapan. Mereka nggak punya lagi harapan. Dalam kondisi seperti ini, mereka nggak punya harapan. Orang yang hopeless, nah orang yang kehilangan pengharapan, dia itu bisa meningkat kepada poin berikut, dia bisa kehilangan iman. Orang yang mulai hilang pengharapan, aduh Tuhan, ini mau gimana ya Tuhan? Mau kerja ini, sekarang udah corona. Mau berusaha ini, udah nggak ada yang bisa tolong. Mau berusaha ini, udah nggak ada. Ini semua harapan hilang. Akhirnya karena harapan kita hilang, kita mulai kehilangan iman. Coba buka ayat terakhir yang ingin saya baca untuk saudara. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Perhatikan baik ayatnya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dari iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah. Apa yang harus kita buat? Ketika semua harapan seperti hilang, fokus jangan berubah dari Yesus. Mata kita tertuju pada Yesus. Ketika persoalan yang di belakang belum selesai, tiba-tiba ada persoalan depan, di samping ada persoalan, masalah lagi di kanan kiri. Ya, kita seperti mau kehilangan harapan. Tuhan, gimana nih caranya untuk mengatasi ini? Mata terus tertuju pada Yesus. Kenapa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, itu akan memimpin kita kepada iman. Perhatikan, dengan mata yang terus memandang Yesus, itu akan menaikkan level iman kita. Yang ketika level iman kita naik, itu akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan pada posisi ini, perhatikan, itu kehinaan-kehinaan itu seperti kita bisa abaikan, karena kita lihat itu sebagai salib yang perlu kita pikul. Aduh, itu salib akan diubahkan oleh Tuhan, ganti sukacita. Ganti sukacita Tuhan akan siapkan bagi kita. Ya, kalau Yesus pernah mengalami itu dan kita orang-orang yang berjalan sama seperti Yesus, kita pasti akan mengalami hal yang sama. Mungkin hari ini persoalan itu seperti salib yang Tuhan siapkan, tapi fokus kita jangan pernah berubah. Mari kita kembali ke ayat kita tadi. Kenapa saya katakan kita harus fokus kepada Tuhan? Karena final destiny-nya Tuhan sudah tetapkan lebih dulu. Pada konteks ayat ini, ayat 35 itu menjadi final destiny-nya. Marilah kita bertolak ke seberang. Seberang itu menjadi final destiny-nya. Seberang itu menjadi tujuan akhir yang Tuhan sudah tetapkan. Sekarang ketika saudara berhadapan dengan persoalan terberat, mari saudara cari apa sebenarnya final destiny yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Ya, ketika saya bulan-bulan ini saudara dalam pergumulan. Saya nggak persiapan untuk cerita ini. Ya, kenapa saudara? Karena biasanya kontrakan saya yang harusnya mereka tagih
awal Maret itu mereka paksa tagih di Februari. Waduh, itu merusak semua tatanan seperti damai sejahtera hampir hilang juga. Ya, aduh, minta ini. Kalau boleh kasih sekian dulu, kalau enggak Bapak keluar. Aduh, ini repot ini. Mesti cari tempat yang lain. Tempat itu sudah oke. Ketika kami nggak bisa menggunakan ruko untuk beribadah, karena ruko di mana tempat kami beribadah itu ada sekolahnya, dan di masa pandemi seperti ini, dan diusahakan supaya meminimalisir orang untuk masuk keluar situ karena ada anak-anak kecil. Aduh, itu menjadi repot. Saya untuk sementara live streaming dari rumah, ya nggak terlalu besar sih, kalau cuma untuk 20-an orang itu masih bisa hadir di situ ruang tamu tersebut, dan itu sudah bebas semua, tetangga-tetangga semua itu sudah welcome, dan kalau harus pindah itu pusing sekali. Ya. Itu mau cari di mana dananya? Tapi saya ingat Tuhan sudah tetapkan final destiny-nya. Saya ingat tujuan Tuhan atas hidup saya. Saya ingat tentang kemurahan Tuhan tahun-tahun yang lalu. Tuhan tolong kok. Masa tahun ini Tuhan nggak tolong? Ya, masa sekarang Tuhan nggak tolong? Ketika seperti udah nggak bisa ada jalan keluar, tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya dan istri berdoa. Tengah malam kami berdoa dan kami cuma bilang terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, mata kami memandang kepada Yesus yang sudah menetapkan kami untuk melayani di sini. Ya, memang sampai hari ini belum terselesaikan, tapi 80% terselesaikan. Nggak sampai 3 minggu. Saya nggak tahu Tuhan bawa bagaimana. Tuhan cari, Tuhan atur seperti apa, Tuhan atur seperti apa, dan kemudian terselesaikan perlahan demi perlahan. Kenapa saudara? Karena saya ngerti final destiny-nya. Harusnya murid-murid mengerti dan paham apa final destiny perjalanan mereka. Seberang loh. Kalau saudara tahu final destiny pelayanan saudara, pekerjaan saudara, hidup saudara sebagai istri, sebagai suami, nggak peduli mau itu badai leyek, nggak peduli mau corona, nggak peduli ada masalah apa, tetap Tuhan siapkan kita tiba di seberang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, apapun itu, saya maaf Om Yance, Tante Ratna, saya pakai kesaksian ini, saya khotbah di mana-mana tentang Feivel masuk sekolah dulu. Ya, saya cerita itu, saya kesaksian di mana-mana tentang anak dari Pak Yance mau sekolah di SPH dulu, yang Pak Yance rencana mau jual mobil, ya, singkat ya. Saya cerita, dan saya kesaksian itu di mana-mana. Saya bilang ada seorang teman saya hamba Tuhan, anaknya berkeinginan dan nekat masuk ke SPH. SPH itu jauh lebih mahal dari UPH, saya bilang. Ya, benar kan? Iya, UPH. Iya, UPH maksudnya. UPH itu yang apa namanya, yang untuk SMA-nya ya, itu jauh lebih mahal dari yang universitasnya sebenarnya. Kalau mau dihitung-hitung untuk kategori anak dan level itu, waduh mahal saudara. Mau bayarnya gimana? Ya, saya bilang oke lah kalau gitu papa jual mobil, nggak apa-apa lah tinggal naikin. Terus anaknya bilang, dia berdoa bukan dia bapak mau jual mobil, Tuhan akan tolong. Tuhan tahu final destiny, dan anak ini ngerti final destiny yang Tuhan taruh dalam hidup. Tiba-tiba saudara, berkat Tuhan ada aja. Ya, mungkin orang anggap ini sepele, mungkin orang anggap ini sederhana, tapi itu kita harus mengerti final destiny. Waktu saya berhadapan dengan persoalan-persoalan berat dalam keluarga kami, saya cuma mengerti Tuhan, saya punya final destiny. Mau badai seperti apa saya lalui Tuhan, mau orang mau ngomong apa saya terjang itu badai. Kenapa? Karena saya tahu di mana Tuhan tetapkan saya untuk melayani. Ya. Dan kalau kita harus mengalami badai, Tuhan siap menolong kita dan memberikan kita jalan keluar. Tepuk tangan untuk Tuhan. Apa yang menjadi persoalan saudara hari ini, percayalah Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan gak pernah mungkin melupakan saudara. Ada Tuhan, ya, dan kadang kita memang diizinkan harus berdebar-debar jatuh. Waduh Tuhan, ini mau bagaimana Tuhan? Tapi satu saat, ketika semuanya seperti gak ada yang bisa tolong, seperti kita dalam konteks mengalami ketakutan yang begitu berat, harapan seperti udah hampir hilang, Yesus cuma bangun dari uritannya dan dia bilang, diam, tenanglah. Haleluya. 38 tahun mungkin saudara di tepi kolam Bethesda,
dan menolong. Ada orang lain, berharap ada orang lain tolong usaha saudara, ada orang lain tolong pekerjaan saudara, ada orang lain tolong dengan cara begini. Tidak ada yang tolong. Mungkin ketemu dengan Yesus, Yesus punya jalan keluar yang baru untuk menolong saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Di tengah kondisi seperti ini, Tuhan pasti menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpahnya. Amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi. Mari kita tunduk kepala. Saya mau berdoa, saudara tetap di tempat duduk saudara. Ya. Saudara yang ingin didoakan, saudara cukup angkat tangan di tempat duduk saudara. Baik saudara yang di bawah maupun saudara yang di atas. Saudara minta doa khusus, saudara angkat tangan saya mau berdoa untuk saudara. Bapak hamba berdoa untuk semua umat Tuhan hari ini. Ini sedang berhadapan dengan kondisi-kondisi sulit Tuhan. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ada waktu di mana kami seperti dikhianati. Ada waktu di mana Tuhan izinkan kami seperti dipermalukan oleh orang. Kami dipermalukan oleh banyak orang. Kami nggak tahu harus buat apa Tuhan. Tuhan izinkan kami harus berhadapan dengan pekerjaan kami. Kami seperti merayap Tuhan dalam pekerjaan. Dan waktu kami lebih banyak mundur daripada maju. Kami nggak tahu harus berbuat apa. Tapi kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup men-take over segala-galanya. Ketika beban ini sudah terlalu berat Tuhan. Ketika masalah ini sudah tak bisa ditangani lagi. Kami masih punya Tuhan. Dan Tuhan sanggup menolong. Apa berdoa tangan-tangan yang terangkat. Setiap tangan-tangan mujizat yang terangkat ini dijamah oleh Tuhan. Hidup mereka dipulihkan. Usaha mereka dipulihkan. Anak-anak mereka dipulihkan. Istri suami mereka dipulihkan. Keluarga mereka dipulihkan. Kalau ada Tuhan masalah traumatis masa lalu yang mengganggu alam bawah sadar umat-umatmu, yang membuat mereka takut sampai hari ini, dalam nama Yesus hamba berdoa melepaskan kasih dalam hidup mereka. Siapapun yang pernah menyakiti mereka, hati pikiran mereka, tubuh mereka, mereka ampuni di dalam nama Yesus. Dan ketika pengampunan itu terjadi, kami tidak pernah mengalami ketakutan lagi. Tuhan menolong kami dan Tuhan mengharapan kami. Apa lepaskan berkat untuk jemaat ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada berkat baru, berkat turun atas pelayanan di tempat ini. Hamba-Mu Pastor Yance, Ibu Ratna dan semua pelayan diberkati oleh Tuhan. Proteksi darah anak domba anak-anak mereka. Hidup mereka ada dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami alaskan semua dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah. Terima kasih kepada hambanya yang telah memberitakan firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk segenap pelayan yang bertugas. Dan untuk pengumuman, Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Ibadah WSP diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata.
Ibadah Raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah Raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Mungkin itu aja pengumuman, mungkin ada tambahan dari Pak Kepala. Kalau tidak ada, selanjutnya kita bangkit berdiri. Nanti doa penutup serahkan kepada Bapak. Sebelum doa, terima kasih dulu saya sebagai kepala sidang kepada Bapak Pendeta Doni Sairang dan sudah datang bersama anaknya. Tuhan semangat. Kita mau berdoa saat ini ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ini kami Bapa di sorga datang kepadamu. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu Kau telah anugerahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, sukacita sehingga kami bisa datang beribadah di tempat ini. Kami telah dengarkan kebenaran firman-Mu, sebab itu kami berterima kasih. Engkau memberkati ya Tuhan keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Doni Sairang yang telah datang melayani kami, berkati pelayanan mereka, berkati juga dalam rumah tangga mereka. Semua jenis pergumulan mereka, kami terus menaruh ke dalam tangan-Mu, karena Engkau penolong bagi mereka. Demikian kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Sepanjang minggu aktivitas apapun yang akan dilakukan Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga segala aktivitas jemaat-Mu di tempat ini Tuhan ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mereka akan bekerja melakukan aktivitas di dalam kekuatan perlindungan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa memberkati ya Tuhan pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menterinya, TNI, Polri, para dokter-dokter yang bekerja, semua yang dari pusat sampai daerah kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Engkau sajalah mereka mampu melakukan tugas-tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberkati semua pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini. Kami bersyukur kepadamu untuk ibadah saat ini. Engkau juga tolong kami untuk melakukan ibadah kedua sebentar sore. Engkau mendahului semuanya, Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih, kami akhiri ibadah pagi saat ini. Kami terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Engkau juga yang jadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.